Istilah geografi berasal dari bahasa Yunani yaitu geo yang berarti bumi dan graphein yang berarti tulisan, lukisan atau deskripsi. Jadi secara sederhana, geografi merupakan ilmu yang menggambarkan atau mendeskripsikan bumi. Definisi mengenai geografi banyak dikemukakan oleh beberapa ahli, antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah Eratosthenes. Eratosthenes adalah tokoh yang pertama kali mengenalkan istilah geografi pada abad ke-1. Menurutnya, geografi berasal dari kata geografika yang artinya penulisan atau penggambaran bumi. Berdasarkan pendapatnya tersebut, Eratosthenes dianggap sebagai peletak dasar pengetahuan geografi. Yang kedua adalah Claudius Ptolemeus. Menurutnya, geografi merupakan penyajian sebagian atau seluruh permukaan bumi dan fenomena yang terkandung di dalamnya dalam bentuk peta. Peta menjadi komponen penting untuk memberikan informasi tentang permukaan bumi. Yang ketiga adalah Immanuel Kant. Ia berpendapat bahwa geografi merupakan disiplin ilmu yang memiliki objek studi berupa benda-benda atau gejala-gejala yang tersebar dan berasosiasi dalam ruang. Menurut pendapatnya, geografi tidak hanya mempelajari keadaan alam, tetapi juga dasar dalam sejarah. Objek bidang ilmu geografi terdiri atas objek material dan objek formal. Objek material geografi berkaitan dengan substansi yang dikaji. Objek-objek material geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah litosfer. Litosfer adalah lapisan batuan yang membentuk bentang alam, seperti pegunungan, plato, dataran rendah, dan lapisan tanah. Yang kedua adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan kehidupan yang meliputi kehidupan binatang dan tumbuhan. Yang ketiga adalah atmosfer. Atmosfer adalah lapisan udara, membentuk iklim dan cuaca. Yang keempat adalah hidrosfer. Hidrosfer adalah lapisan air yang meliputi sungai, danau, laut, dan air tanah. Yang terakhir adalah antroposfer. Antroposfer adalah dinamika penduduk seperti manusia dan kehidupannya di permukaan bumi, termasuk jumlah penduduk, sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, dan teknologi. Objek formal. Objek formal geografi adalah cara pandang atau pendekatan dan berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Pendekatan-pendekatan tersebut dikenal dengan pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks wilayah. Aspek-aspek geografi terdiri atas dua kelompok, yaitu aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan fisik dan aspek-aspek yang berkaitan dengan lingkungan non-fisik. Aspek fisik geografi mengkaji segala fenomena geosfer yang mempengaruhi hidup manusia, meliputi aspek kimiawi, biologis, astronomis, dan semua fenomena alam yang dapat langsung diamati. Yang pertama adalah aspek topologi. Aspek topologi adalah aspek yang berkaitan dengan bentuk muka bumi atau morfologi, letak atau lokasi suatu wilayah, luas, dan batas-batas wilayah yang memiliki ciri-ciri khas tertentu. Yang kedua adalah aspek abiotik. Aspek abiotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur kondisi tanah, hidrologi atau perairan darat maupun laut, dan kondisi iklim dari suatu wilayah. Yang ketiga adalah aspek biotik. Aspek biotik adalah aspek yang berkaitan dengan unsur vegetasi atau flora dan fauna. Aspek sosial. Pada aspek sosial, manusia berperan sebagai fokus utama dari kajian geografi dengan memperhatikan pola penyebaran manusia dalam ruang dan kaitan perilaku manusia dengan lingkungannya. Aspek-aspek sosial terdiri dari sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek sosial. Aspek sosial adalah aspek yang berkaitan dengan unsur tradisi,
adat istiadat, komunitas, kelompok masyarakat, dan lembaga-lembaga sosial. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi meliputi pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, pasar, dan kegiatan ekonomi lainnya. Yang ketiga adalah aspek budaya dan politik. Aspek budaya adalah aspek yang berkaitan dengan pendidikan, agama, bahasa, dan kesenian. Adapun aspek politik berkaitan dengan unsur kepemerintahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkup bahasan geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, geografi fisik. Mempelajari fenomena-fenomena alam yang berkaitan dengan bentuk, relief, dan segala proses-proses fisik yang terjadi di darat, laut, dan udara yang mempengaruhi kehidupan manusia. Yang kedua, geografi sosial. Mempelajari segala aktivitas manusia di bumi dan interaksinya dengan lingkungan, baik dalam lingkungan fisik, sosial, dan budaya. Yang ketiga, geografi regional. Mempelajari suatu daerah atau wilayah secara khusus, baik mengenai aspek fisik maupun aspek sosial. Yang terakhir, geografi teknis. Kajian penggunaan keahlian teknis dalam geografi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Konsep geografi adalah pola abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata tentang geografi. 10 konsep geografi adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep lokasi, yaitu konsep geografi yang mengacu pada kedudukan suatu objek di permukaan bumi. Konsep lokasi terbagi menjadi dua, yaitu konsep lokasi absolut dan konsep lokasi relatif. Yang kedua, konsep jarak, yaitu konsep geografi yang mengacu pada ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konsep jarak absolut dan konsep jarak relatif. Yang ketiga adalah konsep keterjangkauan. Konsep ini mengacu pada kemudahan untuk mencapai suatu objek yang dipengaruhi oleh kondisi geografis suatu wilayah. Selanjutnya adalah konsep pola, yaitu konsep yang mengacu pada susunan atau penyebaran fenomena pada ruang muka bumi. Konsep morfologi, yaitu konsep yang menjelaskan tentang bentuk-bentuk muka bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Konsep aglomerasi. Konsep ini mengacu pada kecenderungan pengelompokan fenomena atau objek pada suatu wilayah. Selanjutnya adalah konsep interaksi dan interdependensi. Konsep ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau saling ketergantungan antar wilayah. Konsep nilai kegunaan. Konsep ini mengacu pada kelebihan yang dimiliki suatu tempat atau wilayah tertentu dan memiliki nilai kegunaan yang berbeda berdasarkan fungsinya. Diferensiasi area, yaitu konsep yang mengacu pada keunikan atau karakteristik yang khas dari suatu daerah. Keterkaitan keruangan. Konsep ini menunjukkan tingkat hubungan antar wilayah. Hal ini dapat mendorong terjadinya hubungan sebab akibat. Yang pertama, prinsip persebaran. Prinsip ini berkaitan dengan persebaran fenomena geografi dan fakta yang tidak merata di permukaan bumi, seperti persebaran penduduk dan persebaran bahan tambang. Yang kedua adalah prinsip interrelasi. Prinsip ini berkaitan dengan hubungan timbal balik atau keterkaitan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain. Prinsip deskripsi adalah penjelasan lebih jauh mengenai gejala-gejala yang diselidiki atau dipelajari melalui penggambaran bentuk. Yang terakhir adalah prinsip kronologi, merupakan perpaduan dari ketiga prinsip sebelumnya, yaitu persebaran interrelasi dan interaksi serta deskripsinya dalam ruang.
Yang pertama, pendekatan analisis keruangan adalah analisis atau cara pandang yang menekankan ruang sebagai bahan kajiannya. Pendekatan analisis ekologi. Pendekatan kelingkungan atau ekologi adalah cara penyelidikan suatu fenomena geosfer yang berada di suatu tempat atau wilayah tertentu dengan menerapkan konsep ekosistem. Pendekatan analisis kompleks wilayah merupakan perpaduan antara pendekatan keruangan dan pendekatan kelingkungan. Pendekatan kronologi yaitu mengkaji perkembangan dan melakukan prediksi proses gejala atau masalah pada masa yang akan datang, serta melakukan pengkajian dinamika dan perkembangan suatu gejala geografi di wilayah atau daerah tertentu. Keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki untuk memahami konsep geografi adalah observasi, deskripsi, pengelompokan, pemetaan, dan analisis.